Suhaili, kalian bisa panggil Yanda Ili. Nah, hari ini Yanda Ili akan mengajarkan kalian atau memberikan tips kepada kalian tentang cara menghitung perkalian kuadrat. Kalian sudah tahu belum apa itu perkalian kuadrat? Belum tahu ya Anda? Belum? Yakin? Oh, baiklah. Yanda Ili akan mengajarkan kalian ya tentang perkalian kuadrat. Apa sih perkalian kuadrat itu? Nah, sebelum Yanda Ili ke inti dari materi, sekarang coba perhatikan. Kalian pernah melihat enggak angka kecil 2 yang ada pada tulisan Yanda Ili? Ada angka 2 kecil di atas, ada angka kecil 2 di atas, ada angka kecil 2 di atas, dan ada angka 2 kecil di atas. Nah, ini dinamakan pangkat 2 atau kuadrat. Yanda Ili ulang, ini disebut pangkat 2 atau kuadrat. Jadi, ini dibaca 3 pangkat 2. Yang ini dibaca 5 pangkat 2. Ini dibaca X pangkat 2 atau X kuadrat. Ini dibaca A pangkat 2 atau A kuadrat. Tentunya bagi kalian yang sering mengikuti Olimpiade Matematika sudah tidak asing lagi dengan simbol-simbol seperti ini. Bagi yang tidak mengikuti Olimpiade Matematika, tenang, karena Yanda Ili akan berbagi tips kepada kalian untuk cepat menghitung perkalian kuadrat. Oke, langsung saja. Nah, sebelum itu, Yanda Ili ingin memberikan tips nih kepada kalian semua. Kalau kalian semua ingin cepat paham dan menghitung perkalian kuadrat, tips pertama adalah kuasai perkalian 1 hingga 10. Ya. Kemudian, kalian juga harus sering-sering berlatih berhitung. Nah, dan sebelum kita masuk ke inti yang tips yang Yanda Ili akan berikan kepada kalian, Yanda Ili akan mengajarkan kalian konsep pangkat 2 dan bilangan kuadrat. Nah, ayo ikuti Yanda Ili untuk belajar tentang pangkat 2 dan bilangan kuadrat. Nah, yang pertama, Yanda Ili akan jelaskan kepada kalian semua apa sih pangkat 2 itu, apa sih kuadrat itu. Nah, jadi pengkuadratan atau pangkat 2 adalah perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak 1 kali. Contohnya seperti ini. 0 pangkat 2. Artinya adalah 0 dikali 0. Nah, tadi Yanda Ili bilang apa? Pemangkatan 2 atau pengkuadratan adalah perkalian suatu bilangan tertentu dengan bilangan itu sendiri sebanyak 1 kali. Nah, coba dilihat. 0 adalah suatu bilangan dikalikan dengan bilangan dia sendiri, yaitu 0. Itulah dinamakan pangkat 2 atau pengkuadratan. Sekarang Yanda Ili tanya kepada kalian. 0 dikali 0 berapa? Ayo, berapa? Iya, betul sekali. 0 dikali 0 adalah 0. Nah, hasil dari pemangkatan 2 ini disebut dengan bilangan kuadrat. Ya, Yanda Ili tuliskan. Hasilnya ini disebut dengan bilangan kuadrat. Dan yang ini disebut dengan pengkuadratan. Masih bingung? Oke, Yanda Ili contohkan ya. 1 pangkat 2. Tadi Yanda Ili sudah jelaskan. Kalau pengkuadratan adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 1 kali. Nah, ini artinya 1 dikali 1. Inilah yang disebut dengan pengkuadratan. Nah, sekarang Yanda Ili tanya ke kalian, 1 dikali 1 berapa? Betul sekali, 1. 1 ini
disebut dengan bilangan kuadrat. Sudah paham? Lagi sekali ya. Nah, Yanda Ili contohkan 2 kuadrat. Ayo, berarti kalian harus tulis berapa kali berapa? Ya, betul sekali. 2 dikali 2. Nah, tadi Yanda Ili jelaskan, kalau pengkuadratan adalah perkalian suatu bilangan tertentu dengan dirinya sendiri sebanyak 1 kali. Nah, sekarang Yanda Ili tanya ke kalian, 2 kali 2 berapa? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 4. 4 ini merupakan bilangan kuadrat. Nah, itu konsep yang Yanda Ili berikan kepada kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar nih membedakan apa sih bedanya pengkuadratan atau pemangkatan 2 atau bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Jadi ingat ya, Yanda Ili tegaskan sekali lagi, pemangkatan 2 atau pengkuadratan adalah perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak 1 kali. Kemudian hasil dari perkalian itu disebut bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Sudah paham? Sekarang Yanda Ili tanya, kalau kalian sudah paham ya, Yanda Ili punya angka 2. Nah, apakah benar 2 itu merupakan bilangan kuadrat? Coba kalian pikir. Betul apa enggak? Apakah 2 termasuk bilangan kuadrat? Jawabannya? Tidak. Ada yang bisa membantu? Ya, betul sekali. Kita telusuri. 2 itu karena Yanda Ili kan menanyakan bilangan kuadrat. Jadi dari mana dapatnya angka 2 ini? Dari perkalian berapa? Ya tentunya 1 dikali 2 sama dengan 2. Apakah bilangannya sama? Kita lihat. 1 dan 2. Jadi terbukti bahwa 2 bukan bilangan kuadrat. Sekarang Yanda Ili tanya ke kalian, 9 apakah termasuk bilangan kuadrat? Coba. Nah, 9, coba. Termasuk apa enggak? Ya, betul sekali. Jadi, 9 adalah bilangan kuadrat. Dari mana kita tahu dia adalah bilangan kuadrat? Iya, karena 9 ini berasal dari 3 dikali 3. Atau kita tuliskan 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Sudah paham? Pasti sudah paham ya. Nah, sekarang ayo bantu Yanda Ili untuk menuliskan bilangan kuadrat dan pemangkatan 2 dari 0 sampai 10. Nah, sekarang bantu Yanda Ili untuk 4 kuadrat. 4 kuadrat artinya 4 dikali 4. Sama dengan berapa? 16. 5 kuadrat artinya 5 dikali 5. Sama dengan berapa? 25. Kemudian 6 kuadrat artinya 6 dikali 6. Sama dengan berapa? 36, betul. Dan 7 kuadrat artinya 7 dikali 7. Sama dengan 49. Bantu Yanda Ili, lagi 3. 8 kuadrat artinya 8 dikali 8 sama. Dan yang terakhir 10 kuadrat itu artinya 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, tadi Yanda Ili sudah menjelaskan konsep bilangan kuadrat dan pemangkatan 2. Jadi seperti yang Yanda Ili
pesan kepada kalian supaya 1 sampai 10, matematika itu nggak susah. Matematika itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Coba deh kalian pikirkan, kalian bangun tidur, kalian melihat jam, aduh saya bangun jam 5. Kalian tahu itu angka 5 dari pelajaran apa? Matematika bukan? Sekarang, kalian minta uang nih di ayah bunda kalian. Ayah, bunda, minta uang dong mau beli jajan di toko sebelah. Nah, kalian dikasih uang, belanja, dikasih kembalian. Kalian bisa berhitung belajar dari mana? Dari matematika. Jadi, buat kalian semua yang menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit, sekarang hapus dari mindset kalian. Karena sejatinya matematika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Nah, kemudian Yanda Ili akan berbagi tips untuk menghafal ini semua ya. Kalian harus menghafalkan dari angka pangkat 0 sampai 10. Kita ulang. 0 pangkat 0, 0. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2, 49. 8 pangkat 2, 64. 9 pangkat 2, 81. Dan 10 pangkat. Dan pasti kalian akan, Yana kok bisa? Kok gampang? Nah, pasti kalian akan bilang seperti itu. Oke? Tunggu ya. Lombok FM Radio. Pelunggu Sami mengidap penyakit gula darah atau kayun yang kurangi berat badan, mulai makin niki. Pelunggu Sami harus amalan beras beak. Nah, beras beak jaga pati berasal elik pare serta tolah secara modern, sehat, diet bersih. Searan beras nike, iarak lokengan sak paling dua, diet lokeng halus sailik dalam. Lamun selapuk lokengan nike, terlokek sengkitan beras putih. Beras beak jaga patih nike, beras sak terlokek elik lokengan sak paling dua. Deen kadu eler. Lokengan sak halus lek dalam nike. Ia sak mengandung serat, mineral, diet vitamin. Tipak Pelunggu Sami, sak kayun tumbas beras beak jaga pati. Silak lumbar, juk studio radio Lombok FM. Jalan Anjelir, nomor 36A Praya, Lombok Tengah. Atau telpon juk nomor 0 balu pitu balu 6542 balu siwa. Sekali mali Tipak Pelunggu Sami sak kayun tumbas beras beak jaga pati. Silak lumbar juk studio radio Lombok FM. Jalan Anjelir nomor 36A Praya Lombok Tengah. Atau telpon juk nomor 0 balu pitu balu 6542 balu siwa. Mudah-mudahan dengan amalan beras beak jaga pati nike, tiang Pelunggu Sami sehat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kembali lagi bersama Yanda Ili dalam kelas Olimpiade Matematika. Nah, ini yang saat kalian tunggu-tunggu.
di mana Yanda Ili akan membagi tips dan trik cara cepat menghitung perkalian kuadrat. Nah, sekarang Yanda Ili akan mengelompokkan angka-angka ini. Yang pertama, Yanda Ili akan menjelaskan yaitu angka-angka atau bilangan yang tergolong keluarga 5. Yanda, kok angka ada keluarga sih? Iya, angka pun juga punya keluarga. Jadi Yanda Ili golongkan ini adalah keluarga 5. Bingung? Mau tahu? Penasaran? Langsung saja, oke? Nah, sekarang Yanda Ili ulang dulu dari yang paling kecil. Bilangan yang paling kecil yang termasuk keluarga 5 tentunya angka berapa? Angka 5. 5 pangkat 2. Tadi masih ada yang ingat enggak? 5 pangkat 2 itu berapa? Iya, betul sekali. 25. Nah, terus kira-kira setelah angka 5, angka 6, 7, yang ada keluarga 5, angka berapa? Angka 15. Nah, jadi maksudnya Yanda Ili yang keluarga 5 itu adalah yang satuannya itu adalah angka 5. Coba kalian perhatikan di angka 15. Ada angka 1 dan ada angka 5. Sekarang yang angka satuannya yang mana? Angka 1 atau angka 5? Iya, angka 5 adalah satuannya, angka 1 adalah puluhannya. Nah, Yanda, kok pusing ya? 15 kuadrat itu berapa sih, Yanda? Nah, sekarang Yanda akan memberikan cara yang sangat gampang kepada kalian, ya. Nah, yang pertama, langkah yang kalian lakukan adalah mengkuadratkan satuannya, atau kalian pangkat 2 dari satuannya. Satuannya angka berapa? Angka 5. 5 kita pangkatkan 2 berapa? 25. Kalian tulis 25. Nah, angka sebelahnya atau angka puluhannya, yaitu angka 1, kalian kalikan dengan kakaknya. Yuh, Yanda, kok angka 1 punya kakak? Iya, punya. Setelah angka 1 angka berapa? Angka 2, betul. Jadi, kalian kalikan 1 dikali kakaknya berapa tadi angka 1? 2. 1 kali 2 berapa, Yanda? Berapa? 2. 2 kan? Betul enggak? Kalian masukkan angka 2 ini ke sini. Jadi deh. Ini kalau Yanda pakai cara manual ya. 5 kali 5 berapa? 25. Tulis 5 sebagai satuannya, puluhannya kita simpan. 5 kali 1 berapa? 5. Ada simpanannya enggak? Ada 2. Jadinya berapa? 7. Sudah. Kita pindah ke angka 1. 1 dikali 5 berapa? 5. Setelah itu kita lanjut ke sebelahnya. 1 dikali 1 berapa? 1. Nah, sekarang kita hitung dia. 5 turun. 7 ditambah 5 berapa? 12. Jadi kita harus menulis angka berapa? 2 atau 1? Ingat seperti yang Yanda Ili bilang, yang kita tulis adalah satuan. Satuannya berapa? 2. Kalian tulis 2. Simpan 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sama enggak sama yang Yanda Ili kerjakan? Lebih gampang yang mana? Cara Yanda Ili atau cara biasa? Penasaran? Boleh kita coba. Sekarang setelah angka 15 yang keluarga 5, angka berapa? Iya, 25. Ini contoh nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. 25 kuadrat.
Seperti yang Yanda Ili jelaskan, langkah pertama adalah kalian kuadratkan satuannya. Satuannya angka berapa, Yanda? 5. 5 kuadrat berapa? 25. Kalian tuliskan 25. Nah, angka puluhannya, angka 2, kalikan dengan kakaknya lagi. Kakaknya 2 berapa? 3. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Betul sekali. Angka 6 ini kalian tinggal tambahkan ke sini. 625. Masa sih, Yanda? Kita tulis 5, kita simpan 2 karena puluhannya adalah 2. 5 kali 2, 10. Ada simpanannya enggak? Ada 2. Jadi 10 tambah 2 berapa? Ya, 12. Kalian tinggal tulis. Nah, sekarang pindah ke 2. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, kita tulis satuannya. Karena angka 10 itu 0 adalah satuan. Jadi kita tulis 0, simpan 1. 2 kali 2 berapa? 4. Ada simpanannya enggak? Ada. 1. 4 ditambah 1 berapa? 5. Nah, sekarang coba bantu Yanda Ili untuk menjumlahkan ini. 5 turun. 2 ditambah 0 berapa? 2. 1 ditambah 5 berapa? 6. Sama tidak dengan yang Yanda Ili kerjakan? Gampang bukan perkalian kuadrat? Gampang. Makanya Yanda bilang matematika itu pokoknya gampang dah. Matematika itu enggak ada susah-susahnya. Makanya terus gali lagi ilmu matematikanya bersama Yanda Ili. Nah, kemudian masih penasaran? Oke, Yanda Ili coba yang keempat ya, contoh keempat ya. Nah, contoh yang keempat adalah setelah angka 25 berarti keluarga 5 selanjutnya berapa, Yanda? Ya, 35. 35 pangkat 2. Seperti yang Yanda Ili bilang, langkah pertama adalah mengkuadratkan satuannya. Satuannya adalah 5. 5 kuadrat berapa? 25. Kalian tulis. Nah, kemudian angka puluhannya yaitu 3. Kalian kalikan dengan kakaknya 3. Kakaknya 3 berapa? 4. Pintar. Berarti 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12. Betul. Kalian masukkan ke sini. 12. Mau coba pembuktian? Pakai cara biasa? Pasti betul. Coba ya. 35 dikali 35. Nah, 5 dikali 5 berapa? 25. Kalian tulis satuannya 5, simpan 2. 5 dikali 3, 15. Kalian tambah simpanannya 2. Jadi berapa? 17. Sudah habis 5, kalian pindah lagi ke 3. 3 kali 5 berapa? 15. Kalian tulis 5, simpan 1. 3 kali 3 berapa? 9. Kalian tambahkan 1 jadi 10. Nah, bantu yuk Yanda Ili tambahkan. 5 turun. 7 tambah 5 berapa? 12. 1. Sama bukan? Sama? Sama. Jadi, matematika itu adalah pelajaran yang sangat mudah. Ya. Sekali lagi ya. Nanti selebihnya kalian coba sendiri. Nah, contoh yang kelima.
45. Nah, 45 kuadrat. Berarti langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah mengkuadratkan satuannya. 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian, angka puluhannya kalian kalikan dengan kakaknya. Kakaknya 4 berapa? 5. Berarti 4 dikali 5 berapa? 20. Nah, kalian tinggal tulis 20. Selesai. Gampang bukan? Jadi, kalian tidak perlu capek-capek, kalian tidak perlu susah-susah menghitung perkalian kuadrat keluarga 5. Nah, jelaskan. Jadi mulai saat ini Yanda Ili tegaskan kepada kalian semua untuk mencintai pelajaran matematika. Mau tips selanjutnya? Pada segmen selanjutnya Yanda Ili akan berbagi tips lebih mudah tentang matematika. Oke, jadi kalian tunggu ya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Pelunggu Sami mengidap penyakit gula darah atau kayun yang kurangi berat badan, mulai makin niki. Pelunggu Sami harus amalan beras bea. Nah, beras bea Jaga Pati berasal elit pare serta tolah secara modern, sehat, diet bersih. Searan beras nike, iarak lokengan sak paling dua, diet lokeng halus sailik dalam. Lamun selapuk lokengan nike, terlokek sengkitan beras putih. Beras beak Jaga Pati nike, beras sak terlokek elik lokengan sak paling dua, deen kadu eler. Lokengan sak halus lek dalam nike, ia sak mengandung serat, mineral, diet vitamin. Tipak Pelunggu Sami, sakayun tumbas beras beak Jaga Pati, silak lumbar, juk studio radio Lombok FM, Jalan Anjelir, nomor 36A Praya, Lombok Tengah, atau telpon juk nomor 0 balu pitu balu 6542 balu siwa. Sekali malik, Tipak Pelunggu Sami sakayun tumbas beras beak Jaga Pati, silak lumbar, juk studio radio Lombok FM, Jalan Anjelir, nomor 36A Praya, Lombok Tengah, atau telpon juk nomor 0 balu pitu balu 6542 balu siwa. Mudah-mudahan dengan amalan beras beak Jaga Pati nike, tiang Pelunggu Sami sehat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, kembali lagi bersama Yanda Ili dalam kelas Olimpiade Matematika. Nah, tadi Yanda Ili kan sudah bagi nih ke kalian untuk tips menghitung perkalian kuadrat keluarga 5. Nah, jadi pasti kalian akan bertanya sama Yanda Ili, Yanda, kalau keluarga bukan 5, bagaimana? Ada yang bertanya enggak kayak gitu? Iya, pasti Yanda tahu kan anak-anak SDIT Abata Lombok kan pinter-pinter, luar biasa, jago-jago. Oke, nah sekarang Yanda Ili akan menjelaskan kepada kalian semua cara menghitung perkalian kuadrat bukan keluarga 5. Jadi terserah mau berapa.
Nah, oke. Sekarang Nyanda Ili ambil contoh setelah angka. Tadi kan kita sudah sama-sama hafal nih. Dari 0 kuadrat, 1 kuadrat, sampai 10 kuadrat. Nah, berarti hal ini berlaku untuk 11 ke seterusnya. Oke, sekarang Nyanda Ili contohkan dulu 11 kuadrat. Contoh. Nah, yang pertama 11 kuadrat ya. Nah, Nyanda Ili tulis agak besar dulu. Nah, 11 kuadrat. Jadi perhatikan baik-baik ya, Nyanda Ili mau menjelaskan kalian. Langkah pertama sama seperti tadi, kalian kuadratkan angka satuannya. Nah, angka satuannya yang mana? Angka 1 sebelah kanan. Karena ini kebetulan sama-sama angka 1 ya. Jadi ingat angka satuan itu adalah di sebelah kanan. 1 kuadrat berapa? 1. Nah, kalian tulis 1. Setelah itu diapain? Nah, setelah itu kalian kalikan bilangan ini dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan. 1 dikali 1, 1 dikali 1 berapa? 1. Kita simpan dan atas pun kita kalikan dari tadi dari kanan ke kiri. Berarti sekarang kiri ke kanan. Nah, berarti kita kalikan 1 dikali 1 berapa? 1. Nah, sekarang kalian tambahkan. 1 ditambah 1 berapa? 2. Kalian tulis 2. Nah, baru angka puluhannya kalian kuadratkan. Angka puluhannya 1. 1 pangkat 2 berapa? 1. Jadi jawabannya 121. Kok gampang Nyanda? Mau bukti? Gak percaya sama Nyanda Ili? Oke, kita hitung dengan cara susun. 11 dikali 11. Bantu Nyanda Ili ya. 1 dikali 1 berapa? 1. Kita pindah. 1 dikali 1 berapa? 1. Nah, sudah habis kan di satuan? Kita pindah ke puluhan. 1 dikali 1 berapa? 1. 1 dikali 1 berapa? 1 juga. Ya, ini kan gampang. Kok gampang sekali Anda? Karena angkanya 11. Nanti kita coba angka yang ribet ya. Gampang? Gampang. Masih bingung? Tenang, Nyanda Ili akan kasih contoh lagi ya. Soal nomor 2. Yanda berapa ya? 13 dah ya. 13 kuadrat. Nah, seperti yang Nyanda berikan atau infokan ke kalian, yang pertama itu adalah kalian kuadratkan satuannya. Satuannya kan angka 3. 3 pangkat 2 sama dengan berapa? 9. Kalian tulis angka 9-nya. Dan kemudian perkalian kanan kiri, kiri kanan. Nah, dan ini biasa Nyanda Ili sebut dengan metode bintang. Nah, 3 dikalikan 1 berapa? 3. Kita simpan 3. 1 dikali 3 berapa? 3 juga. Nah, kemudian kalian 1 pangkat 2 berapa? 1. 169. Gampang. Mau bukti? Gak percaya sama Nyanda Ili? Boleh. Ayo kita buktikan. 13 dikali 13. Nah, ayo dong bantu Nyanda Ili ya. 3 dikali 3 berapa? 9. Betul. Nah, yang kedua, kalian kalikan. 3 kali 1, 3. 3, 9. Sudah habis di satuannya kan? Kalian coba di puluhannya sekarang. 1 dikali 3, 3.
1 dikali 1 berapa? 1. Nah, ayo sama-sama bantu Yanda Ili jumlahkan semuanya. 9 turun. 3 tambah 3 berapa? 6. Nah, turun angka 1. 169. Sama kan? Gampang kan Yanda Ili sudah bilang dari awal matematika itu pelajaran yang gampang. Sepakat ya, mulai hari ini dan seterusnya, tanamkan di pikiran kalian, hati kalian, bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan dan sangat mudah. Mau coba lagi? Oke, sekarang coba Yanda Ili contohkan 14 kuadrat. Boleh? Oke, ayo. Nah, contoh yang ketiga, Yanda Ili akan tuliskan 14 kuadrat. Seperti biasa tadi, Yanda Ili, langkah pertama adalah mengkuadratkan satuannya. Sekarang, angka 14 berapa satuannya? 4. 4 kuadrat berapa? 16. Hah? Yanda Ili, kalau 16, apakah saya harus tulis 16? Apakah saya harus tulis satuannya? Atau saya harus tulis puluhannya? Nah, ini tips harus kalian sangat perhatikan ya. Kalau kalian ketemu soal yang angkanya melebihi 10 hasil pengkuadratannya, kalian tulis seperti perkalian, yaitu tulis angka satuannya. Yanda Ili tegaskan, seandainya nanti kalian menemukan angka kuadrat dan hasilnya lebih dari 10, kalian tulis adalah angka satuannya. Nah, sekarang 4 kuadrat berapa? 16. Jadi, 16 berarti angka satuannya angka berapa? Angka 6. Jadi, kita tulis angka 6. Tulis angka 6, kita simpan 1 di atasnya. Nah, seperti itu ya. Sama seperti itu, kanan kali kiri, kiri kali kanan. 4 dikali 1 berapa? 4. Karena kita sudah pakai simpannya, jangan lupa dihapus. Nah, kemudian langkah terakhir adalah mengkuadratkan angka puluhannya. 1 kuadrat sama dengan berapa? 1. Selesai. Kalian nggak percaya sama Yanda Ili? Mau bukti? Masa? Ayo kalau nggak percaya. Nah, 14 dikali 14. Nah, kita kalikan dulu dari satuannya. 4 dikali 4 berapa? 16. Kalian tulis 6, simpan 1. Kemudian kalikan ke sebelahnya. 4 dikali 1. 4. Tambahkan simpanannya 1, jadi 5. Nah, kemudian pindah ke puluhannya. 1 dikali 4, 4. Kemudian 1 dikali 1, 1. Oke, sama-sama yuk bantuin Yanda Ili jumlahkan. 6 turun, 5 ditambah 4, 9, turun angka 1. Selesai deh. Sama enggak? Sama. Yanda Ili contohkan 1 kali lagi ya. Nanti selebihnya kalian yang akan mencoba di rumah. Yanda Ili coba angka berapa? Coba deh, angka berapa ya? Pasti Yanda Ili tebak ya. Pasti salah satu dari kalian memikirkan angka 23. Ya, Yanda Ili tebak-tebak saja ya. Oke, jadi Yanda Ili akan contohkan ke kalian angka 23 kuadrat. Nah, seperti biasa, kalian kuadratkan dulu satuannya. 3 kuadrat berapa?
9. Kalian tulis 9. Setelah itu, kanan dikali kiri, kiri dikali kanan. 3 dikali 2 berapa? 6. 2 dikali 3 berapa? 6. Kalian tambahin dong, seperti biasa. 6 tambah 6 berapa? 12. Nah, Yanda Ili, saya harus gimana? Nah, ini berlaku tips yang tadi. Setiap ketemu angka puluhan, yaitu angka yang lebih dari 10, tapi di tahap yang masih harus kita kerjakan, tetap kalian tulis satuannya ya. Jadi kita jumlahkan 6 ditambah 6, 12. Jadi kalian harus tulis angka satuannya, yaitu 2, simpan 1. Nah, kemudian angka puluhannya kalian kuadratkan. 2 pangkat 2 berapa? 4. Kalian tadi ada simpan nggak? Ada. Berapa? 1. Jadinya 4 tambah 1, 5. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, jadi untuk perkalian kuadrat keluarga bukan 5, caranya adalah tinggal kalian mengalihkan atau mengkuadratkan satuannya, kemudian berlaku cara bintang, yaitu kanan dikali kiri, kiri dikali kanan, kemudian dijumlahkan. Apabila ada simpanannya, kalian tambahkan, kemudian mengkuadratkan angka puluhannya. Paham? Mengerti? Mudah? Nah, baik. Kita istirahat sebentar dulu ya di segmen ini. Nanti di segmen selanjutnya, Yanda Ili akan menjelaskan lagi kepada kalian tips dan trik menghitung perkalian kuadrat atau pangkat 2 dengan cara yang sangat mudah, tentunya bersama Yanda Ili. Ini masuk TV. Nggak tahu. Oh iya, nggak tahu. Mau terkenal ya? Iya, mau. Pelunggu Sami mengidap penyakit gula darah atau kayun yang kurangi berat badan, mulai makin niki. Pelunggu Sami harus amalan beras beak. Nah, beras beak Jaga Pati berasal dari pare serta olah secara modern, sehat, diet bersih. Searan beras nike, iarak lokengan sak paling 2, diet lokeng halus sailik dalam. Lamun selapuk lokengan nike, terloke sengkitan beras putih. Beras beak Jaga Pati nike, beras sak terloke elek lokengan sak paling 2. Den kadu eler. Lokengan sak halus lek dalam nike, ia sak mengandung serat, mineral, diet vitamin. Tipak Pelunggu Sami, sakayun tumbas beras beak Jaga Pati. Silak lumbar, Jog Studio Radio Lombok FM, Jalan Anjelir, nomor 36A Praya, Lombok Tengah. Atau telpon Jog nomor 0 balu pitu balu 6542 balu siwa. Sekali mali, Tipak Pelunggu Sami sakayun tumbas beras beak Jaga Pati. Silak lumbar Jog Studio Radio Lombok FM, Jalan Anjelir, nomor 36A Praya, Lombok Tengah. Atau telpon Jog nomor 0 balu pitu balu 6542 balu siwa.
mudah-mudahan dengan amalan beras biak jaga pati Nika, tiang pelunggu Sami sehat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nenek kaji lunasan reda-reda. Nenek kaji lunasan reda-reda. Nenek kaji lunasan reda-reda. Dipancarkan dari markas siar Jalan Angilir nomor 36A Praia Lombok Tengah, inilah 102.2 Lombok FM News and Talk. 102.2 Lombok FM Radio. Oke, kembali lagi bersama saya Yanda Ili dalam kelas Olimpiade Matematika. Nah, sekarang di segmen terakhir, sebelum kita jauh melangkah, alangkah baiknya kita review ya pembelajaran kita dari awal. Tadi di segmen 1, Yanda Ili sudah menjelaskan ke kalian perbedaan antara pemangkatan 2 atau pengkuadratan dengan bilangan kuadrat. Ingat ya, pengkuadratan adalah perkalian suatu bilangan tertentu dengan bilangan itu sendiri sebanyak berapa kali? 1 kali. Nah, kemudian bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengkuadratan. Ya. Nah, terus yang kedua tadi segmen 2 apa? Ya, perkalian kuadrat keluarga 5. Tadi masih ingat kan caranya? Tinggal yang pertama kalian tinggal kuadratkan angka satuannya, kemudian angka puluhannya kalian kalikan dengan kakaknya. Ya, yang ketiga baru aja berlangsung, yaitu Yanda Ili ajarkan dengan metode bintang. Nah, di metode bintang tadi Yanda Ili sudah jelaskan caranya. Pasti kalian ada pertanyaan. Pasti pertanyaan kalian gini. Yanda Ili, kalau keluarga 5 kan tadi pakai cara perkalian dengan kakak-kakaknya tuh. Terus kalau sekarang saya mau pakai metode bintang, apakah boleh? Ada yang bertanya kayak gitu enggak? Ada yang bertanya. Nah, itu kan ada yang bertanya. Nah, sekarang Yanda Ili jawab pertanyaannya ya. Jadi, keluarga 5 bisa kita kerjakan dengan metode bintang. Oke, nah yang pertama Yanda Ili contohkan dulu dari yang terkecil, yaitu angka 15. Kalau 5 kan Yanda Ili nggak perlu contohkan karena jelas 5 kuadrat hasilnya 25. Nah sekarang yang pertama, ya 15 kuadrat. Tadi masih ingat nggak caranya? Masih. Nah yang pertama, kalian kuadratkan satuannya terlebih dahulu. 5 kuadrat berapa? 25. Nah, kalau 25 kan berarti lebih dong dari angka 10. Jadi kalian tulis satuannya tadi. Jangan lupa dong ya. Jadi kalian tulis angka satuannya berarti berapa? 5. Nah, 5 kalian simpan berapa? 2. Nah, berlaku metode bintang yang paling kalian suka dong. Kanan kali kiri, kiri kali kanan. Nah, 5 dikali 1 berapa? 5. Kemudian, kiri dikali kanan, 1 dikali 5 berapa? 5. Oke, kalian tambahkan dong setelah itu. 5 ditambah 5 berapa? 10. Ada simpanannya enggak? Ada. Berapa Yanda Ili? 2. Jadi 10 ditambah 2 berapa? 12. Kalian, nah 12 nih. Yanda Ili harus tulis angka 2, tulis angka 1, atau tulis angka 12. Lihat dulu apakah pekerjaan kita sudah selesai. Belum, karena masih ada puluhannya yang belum kita kuadratkan. Jadi, kalian tulis satuannya ya. Jadi, kalian bisa tulis semua angkanya ketika sudah pada tahap terakhir. Yanda Ili tegaskan sekali lagi, kalian bisa menuliskan semua hasilnya ketika sudah pada tahap terakhir. Oke?
Nah, tadi 5 tambah 5, 10. Tambah simpanannya 2, jadi 12. Kalian tulis angka satuannya, yaitu 2, simpan 1. Nah, angka 2 ini kita hapus karena kita sudah pakai. Nah, terus puluhannya dikuadratkan. 1 kuadrat berapa? 1. Ada simpanannya? Ada dong. Berapa yang daily? 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Tinggal kita hapus. Nah, ingat nggak tadi? Di cara kita kali dengan keluarga kakak-kakaknya itu tadi di segmen kedua, tadi 15 kuadrat kan 225. Masih ingat kan? Nah, sama. Jadi tergantung kalian. Kalian lebih suka cara bintang atau khusus cara yang tadi di segmen kedua? Mana-mana boleh saja, tergantung mana yang disukai. Kalau ditanya yang daily, sukanya cara yang mana sih? Kalau yang daily, kalau khusus keluarga 5, ya jelas di segmen yang kedua karena lebih cepat. Nah, sekarang mau coba lagi? Oke, boleh. Tadi kita juga tadi di segmen sebelumnya kita coba 25 kan? Sekarang kita coba yuk. 25 kuadrat. Seperti biasa, langkah pertama adalah mengkuadratkan satuan. 5 kuadrat berapa? 25. Jadi kita tulis satuannya, yaitu 5. Kita simpan puluhannya, yaitu 2. Baru berlaku cara bintang. Kanan kali kiri, kiri kali kanan. 5 kali 2, 10. 2 kali 5, 10. Kalian tinggal tambahkan. 10 kali 10 berapa? 10 tambah 10 berapa? 20. Kalian punya simpanan enggak tadi? Punya. Yang daily berapa? Nih, ada 2. 20 tambah 2 berapa? 22. Pekerjaan kalian sudah selesai? No. Belum selesai karena masih ada puluhannya yang belum kalian kuadratkan. Jadi kalian tulis satuannya. Nah, kalian tulis angka 2, simpan 2. Yang ini kita hapus ya, karena kalian sudah pakai tadi. Nah, tinggal puluhannya kalian kuadratkan. 2 kuadrat berapa? 4. Ada punya simpanannya enggak? Ada. Berapa? 2. 4 ditambah 2 jadi berapa? 6. Nah, selesai deh. 625. Tadi di segmen 2 sudah coba kan? 25. 25 itu hasilnya adalah 625. Mudah kan? Nah, sekarang tergantung kalian. Kalian lebih suka cara bintang atau cara keluarga 5? Mau lagi? Mau lagi? Masih semangat? Oke deh, karena kalian minta, terutama anak-anak SD itu Abata Lombok yang sangat semangat, Yanda Ili coba lagi ya. Oke, nomor 3, Yanda Ili coba angka 35. Oke, 35 kuadrat. Nah, sekarang seperti biasa nih, kalian kuadratkan dulu satuannya. 5 kuadrat berapa? 25. Berarti kalian tulis 5 sebagai satuannya, simpan 2 puluhannya. Berlaku dong perkalian kanan kali kiri dan kiri dikali kanan. 5 dikali 3 berapa? 15. 3 dikali 5 berapa? 15. Kalian tambahkan 15 tambah 15 berapa? 30. Ada simpanannya enggak tadi? Ada. Berapa? 2. Jadinya berapa dong? 30 ditambah 2. Iya, 32. Karena belum selesai, kita tulis angka satuannya, yaitu 2, simpan 3. Nah, setelah itu baru kalian kuadratkan nih angka puluhannya. 3 kuadrat sama dengan berapa?
9. Ada simpanannya enggak? Ada Yanda Ili berapa? 3. Betul sekali. Kalian tambahkan 9 tambah 3 berapa? 12. Nah, selesai. Ingat nggak tadi di segmen kedua Yanda Ili sudah contohkan yang 35 kuadrat. Hasilnya sama. Betul nggak? Sekarang tinggal dipilih. Mau pakai cara manual yang lama, mau pakai cara bilangan kuadrat kalau keluarga 5 mah caranya favoritnya Yanda Ili ya, jangan ditanya. Nah, dan cara bintang. Nah, cara bintang ini alternatif untuk perkalian bukan keluarga 5. Masih lagi ya, nanti Yanda Ili akan kasih soal untuk dijadikan PR. Nah, yang keempat, 55 kuadrat deh. Nah, 55 kuadrat. Nah, sama saja. Yang pertama, kalian kuadratkan dulu satuannya. Berapa? 5 kuadrat 25. Kalian tulis satuannya 5, simpan 2. Setelah itu berlaku cara bintang dong. Kanan kali kiri, kiri kali kanan. Nah, tinggal kalian kalikan. 5 kali 5 berapa? 25. 5 kali 5 berapa? 25 juga. Nah, 25 tambah 25 berapa? Ada yang tahu? Pinter sekali. 50. Bagus. 50 ditambah 2 berapa? 52. Kalian tinggal tulis 2, simpan 5. Kita hapus simpanan sebelumnya. Nah, terakhir. Kalian kuadratkan puluhannya. 5 kuadrat berapa? 25. Ada simpanannya? Ada. Berapa yang dari? 5. Jadinya 25 tambah 5 berapa? 30. Jadi hasilnya adalah 3025. Nah, gimana? Mudah bukan cara Yanda Ili? Nah, jadi Yanda Ili pesan ke kalian untuk mulai saat ini kalian tidak boleh menganggap matematika itu sulit. Jadi tanamkan pada otak kalian, pikiran kalian, dan hati kalian bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat gampang dan menyenangkan. Nah, sebagai PR di rumah Yanda Ili kasih 2 soal ya. Oke, PR.